Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nobitasari, NPM 19421005, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam tahun 2022. Di sini saya akan membahas mengenai pra-proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Metode FAST-SK dalam analisis urutan cepat Gped string kernels. Untuk abstraknya sendiri, kernel Kammer dengan celah dengan mesin vektor pendukung GKM-SVM telah mencapai kinerja prediktif yang kuat, pembentukan pada urutan DNA reguler pada set pelatihan berukuran sedang. Namun, algoritma GKM-SVM yang ada menderita waktu komputasi kernel yang lambat, karena mereka bergantung secara eksponensial pada panjang fitur suburutan, jumlah posisi yang tidak cocok, dan ukuran alfabet tugas. Hasil yang diharapkannya sendiri dalam karya ini memperkenalkan algoritma yang cepat dan dapat diskalakan untuk menghitung kernel string Kammers yang memiliki celah. Di sini menggunakan metode yang bernama FAST-SK, menggunakan formalisasi kernel yang disederhanakan yang menguraikan perhitungan kernel menjadi satu set operation perhitungan yang bergantung pada kemungkinan posisi ketidakcocokan. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Di sini landasan teorinya untuk yang pertama itu ada tinjauan studi. Tinjauan studi di sini kernel string dalam hubungannya dengan mesin vektor pendukung mencapai kinerja prediksi yang kuat di berbagai tugas analisis urutan dengan menggunakan luas dalam bioinformatika dan pemrosesan bahasa alami atau NLP. SK-SVM adalah teknologi populer unik untuk identifikasi elemen pengatur DNA. Menurut kemudian di sini ada gambar di mana memvariasikan proporsi sampel pelatihan yang digunakan untuk klasifikasi urutan DNA. Kemudian di sini kami memperkenalkan algoritma kernel string baru yang disebut FASTK untuk itu membuat 4 kontribusi tingkat tinggi. Yang pertama, mengambil inspirasi dari Gandhi et al. Tahun 2014 dan menggunakan GPK fitur MER atau singkat GK-MERS yang lebih ringkas set fitur yang sangat mengurangi ukuran ruang fitur dan resiko overfitting. Kemudian fungsi kernel menjadi satu set GM mandiri menghitung operasi untuk menghitung fitur Kammers yang dibagikan antara urutan. Yang ketiga, memanfaatkan independensi dari setiap kemungkinan ketidakcocokan untuk membuat algoritma aproksimasi Monte Carlo yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, menunjukkan bahwa FASTK cocok atau mengguli state of metode kernel string yang canggih jaringan saraf convolution atau CNN dan model memori jangka pendek atau LSTM dalam kinerja pengujian di 10 set dan TFBS DNA 10 deteksi homologi jarak jauh protein kumpulan data. Kemudian yang 2.2 mendukung mesin vektor. Mempelajari model prediksi linear dalam kasus data yang dapat dipisahkan secara linear. Mengoptimalkan parameter W dengan pelajari pasangan hypermargin. Kemudian untuk menjaga poin pelatihan agar tidak dapat dalam margin, kami juga memasakkan kendala, di mana N adalah jumlah sampel pelatihan.
2.3 kernel string. Metode kernel string membandingkan urutan panjang sewenang-wenang dengan peta ping mereka ke ruang produk ya dalam yang tepat. 2.4 KM kernel yang tidak cocok. Pengenalan kernel spektrum, banyak kernel string, varian, dan generalisasi telah diusulkan. Biasanya melibatkan ketidakcocokan untuk memasukkan noise ke dalam perbandingan string. Lanjut ke metode penelitian. Di sini untuk metodologi penelitiannya sendiri, kami menggunakan metode pustaka, yaitu metode yang datanya diambil dari literatur dan jurnal-jurnal yang mendukung penelitian. Data-data di sini bersifat siap pakai, yang artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan. 3.2 kernel kamar dengan celah. Menggunakan kumpulan fitur kamar atau G-kamar yang memiliki celah fitur-fitur ini memiliki 3 parameter: panjang fitur keseluruhan, G, M, miss, cocok, atau celah. 3.3 algoritma kernel sort and cut. Penjumlahan dari beberapa operasi perhitungan N, di mana setiap operasi menangani kombinasi dari posisi yang tidak cocok. Di sini ada gambar dengan keterangan semua gamer diekstraksi dari dataset dan disimpan dalam tabel, beberapa bersama dengan ID dari urutan dari mana mereka diekstraksi. Yang kedua, salah satu kemungkinan GM kombinasi posisi yang tidak cocok adalah dihapus untuk menghasilkan G-kamar. Yang ketiga, G-kamar diurutkan secara leksikografis. Yang keempat, kemunculan bersama G-kamar dihitung dan disimpan di kernel parsial yang sesuai. Trik PI langkah 2-4 diulang sampai setiap PI dihitung. Selanjutnya yang kelima, setelah semua matrik parsial dihitung, matriks tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan matrik kernel K yang tidak dinormalisasikan. Yang keenam, nilai kernel dinormalisasikan. Yang 3.4, setelah setiap PI untuk I2F12 G dihitung, di sini setelah semua itu dihitung, akhirnya M menormalisasikan matrik kernel menggunakan rumus ini. Untuk pasangan barisan XY menyebut algoritma ini sebagai Fast-K X. Fast-K X itu lihat dari tabel ini. Kemudian 3.5 fast melalui pendekatan cepat Monte Carlo mencapai uji ini. Terus 3.6 detail perangkat lunak. 3.7 menghubungkan pekerjaan terkait. Kemudian yang terakhir itu penutup. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian dengan menerapkan metode FAST-SK untuk menyelesaikan masalah algoritma GKM SVM yang ada menderita waktu komputasi kernel yang lambat karena mereka bergantung pada eksponensial pada panjang fitur sub urutan, jumlah posisi yang tidak cocok, dan urutan alfabet tugas. Di eksperimen dilakukan untuk peningkatan kernel kamar mesin vektor pendukung atau GKM SVM. Cukup sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.